Action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari CGP Angkatan 9 Jakarta Timur akan melaksanakan praktek coaching supervisi akademik dengan saya sebagai supervisor Nur Fazria dari SDN Cipinang Besar Utara. Saya Imanisa Ulan Suciani sebagai pengamat dari SDN Pondok Bambu 07. Saya Karimatus Mawardani dari SMP Negeri 117 Jakarta sebagai coach. Dan saya Sugiono dari SMK Negeri 46 Jakarta sebagai coach. Kamera and action. Assalamualaikum, apa kabar Bu Karima? Baik, alhamdulillah Ibu. Ibu bagaimana Bu? Saya baik, alhamdulillah. Baik Bu Karima, sebelum kita coaching hari ini, saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Bu Karima. Ya, siap Ibu. Oke, pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita pada hari ini. Pada coaching kita hari ini antara coach dan coachee akan saya amati dan nilai apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Kemudian Bu Karima memberikan pertanyaan berbobot ya. Terusnya hilang. Dan merespon coachee dan menanggapinya. Dan jangan lupa diselesaikan dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan pertama ya Bu, saya boleh bertanya kan? Iya, silakan Ibu. Nggak boleh nanya gitu. Kompetensi apakah yang ingin dikembangkan Bu Karima dalam kegiatan coaching hari ini? Ya, di mana kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah berusaha untuk fokus dan kehadiran penuh tentunya, mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach saya. Bagian mana ya Bu kira-kira yang spesifik dari bagian yang tadi Ibu sebutkan? Bagian mendengarkan aktif serta pertanyaan berbobot kepada coach. Oke. Lalu terakhir ya Bu, indikator apa yang ingin Ibu kuasai dalam proses coaching kali ini? Dalam proses coaching kali ini di mana Pak Ion menemukan permasalahannya dan dapat menentukan langkah-langkah dalam menyelesaikan permasalahannya itu, Bu. Oke, silakan dimulai coachingnya Bu, semoga sukses ya. Senang. Ya, terima kasih Bu. Oke. Ya, ini dimatiin nggak? Action. Assalamualaikum Bu Rima. Ya, waalaikumsalam. Apa kabar Ibu? Baik Pak Ion apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Pak ya. Seperti yang kemarin saya WA Ibu, Iya. ada ingin cerita dengan Ibu. Ya, silakan Pak Ion. Izin Ibu, yang pertama, Ibu kan sama-sama tahu bahwasanya saya sebagai ketua unit produksi, khususnya di pengelolaan kantin sekolah, akhir-akhir ini saya ngerasa kok memang dari awal itu kan ditujukan untuk menjadikan tempat pelatihan kewirausahaan untuk murid-murid. Tapi sekarang sepertinya itu agak kurang maksimal, Ibu. Baik Pak Ion. Skala permasalahan ini kira-kira di angka berapa Pak Ion? Kalau sekarang sih memang di angka 6 ya Bu ya. Artinya dibilang fatal juga nggak terlalu fatal, tapi dibilang harus ada pembenahan, sepertinya seperti itu Bu. Ya, oke. Selanjutnya kira-kira apa yang bisa saya bantu Pak Ion dan apa yang Pak Ion harapkan di akhir sesi diskusi kita akhir ini? Yang saya harapkan dari diskusi kita memang yang pertama ada solusi Ibu, bagaimana cara menjadikan kantin bisa menjadi tempat pembelajaran yang maksimal, terutama dengan kewirausahaan untuk anak-anak. Yang kedua memang ada strategi-strategi untuk bagaimana caranya siswa yang belajar di kantin itu merasakan, oh iya saya benar-benar belajar, seperti itu. Oke, baik Pak Ion. Sebelumnya bisa Bapak ceritakan apa yang membuat Bapak merasa penanggung jawab tiap-tiap toko atau outlet kurang ikut mengawal pelaksanaan kegiatan kantin, Pak? Iya. Jadi memang salah satu kendalanya adalah tadi karena pengelolaan kantin kurang maksimal itu, salah satunya kan memang disebabkan oleh pengawalan dari ketua toko yang kurang optimal ya Bu ya. Nah yang sudah dicoba gitu ya, membuat kenapa itu bisa terjadi karena memang di sekolah ini kan ada
ada 7 Bu panitianya atau pengurusnya. Jadi saya sebagai ketua unit produksi dan 6-nya itu adalah ketua toko ataupun ketua outlet. Oke. Nah, yang 3 ini aktif, nah yang 3 ini kurang gitu loh. Kurang bisa mengawal, kurang bisa mengorganize gitu. Sehingga secara tidak langsung itu mempengaruhi omset untuk penjualan kantin. Apa yang menjadi penyebab kurang aktifnya yang tadi Bapak sebutkan? Itu penyebabnya apa kira-kira Pak Ion? Iya, bisa jadi pertama vendor-vendor yang selama ini mengisi kantin sekolah itu merasa rugi bisa Bu, karena mungkin dagangannya nggak habis atau kurang maksimal di dalam pengelolaan kantin sehingga mereka ngerasa rugi gitu. Dan bisa juga mungkin sepertinya mereka juga ngerasa ada faktor lain, apakah dia faktornya kecapean atau lelah gitu ya. Karena selain sebagai petugas kantin atau PJ kantin, bisa jadi mereka kan juga diberikan amanah-amanah yang lain seperti guru piket ataupun yang lainnya. Ya. Gitu Bu. Bisa dijelaskan tidak sama Pak Ion secara detail gitu kan, selain yang tadi menjadi penyebabnya, ada lagi kah penyebabnya untuk barang-barang yang tidak habis selama ini Pak Ion? Iya, jadi kalau berbicara barang tidak habis sih memang ada beberapa hal ya Bu penyebabnya. Misalnya gara-gara menunya nggak sesuai gitu. Tapi padahal sebenarnya sih kita dalam menentukan menu makanan di kantin itu adalah sesuai dengan survei. Artinya kita pernah melakukan survei terhadap siswa-siswa kita atau murid-murid kita, mereka tuh maunya apa gitu, itu pernah. Namun bisa juga mungkin harganya kemahalan juga bisa gitu, karena harganya yang terlalu mahal dibandingin dengan mungkin di luar sekolah, itu juga menjadi salah satu penyebab penjualan kantin menurun, sehingga vendornya juga bisa jadi pergi, kemudian jadinya PJ-nya jadi agak malas-malasan lah gitu, seperti itu Bu Rima. Iya, oke, begitu rupanya ya Pak ya. Pak Ion sudah mulai memahami sekarang. Selain hal tersebut, ada nggak hal lain yang membuat kurang maksimalnya pengelolaan kantin di sekolah kita Pak Ion? Iya, seperti data yang saya bawa ini Ibu, Ya. yang juga Ibu pegang. Oh iya ya. Ini murid-muridnya kurang bersemangat Ibu. Jadi kayak yang penting menjalankan tugas aja lah, selesai gitu. Tapi sebenarnya kalau dilihat dari keseluruhan itu mereka kurang bersemangat. Bisa dijelaskan Pak Ion kurang bersemangatnya mereka tuh seperti apa Pak Ion? Ya, saya lihat datanya ini ya, kurang bersemangat. Jadi ternyata banyak yang suka datang itu nggak tepat waktu Bu, suka terlambat. Jadi kita kan seharusnya kalau berbicara SOP pengelolaan kantin adalah mereka itu harus sudah ready itu sebelum jam pelajaran pertama dimulai. Artinya kalau jam pelajaran pertama dimulai itu jam 6.30, harusnya mereka sudah ready sebelum itu. Tapi rata-rata mereka belum ready tuh di jam-jam itu tuh Bu. Seperti itu rupanya ya Pak ya. Ya itu Bu, makanya saya ngerasa sebagai ketua unit produksi itu ngerasa saya harus ngambil langkah apa ya Bu ya gitu. Rada bingung gitu Bu. Selama ini langkah-langkah yang sudah Pak Ion jalankan untuk tetap menghadirkan pengelolaan kantin di sekolah, bagaimana Pak Ion? Baru menanyakan kepada vendor-vendor sih Bu, apa yang mereka hadapi terkait dengan kerjasama dengan sekolah. Oke, informasi apa yang didapatkan dari vendor tersebut Pak? Informasi yang diperoleh dari vendor yang pertama sih memang pada prinsipnya mereka nggak ada masalah. Mereka tetap mau bermitra dengan sekolah, tidak ada problem. Tapi memang mereka memiliki harapannya adalah sebisa mungkin itu karena bermitra jangan sampai ada yang rugi lah. Jadi apakah jajanannya habis atau jualannya habis, atau kalau nggak habis itu harus ada solusinya diapain gitu. Pada prinsipnya seperti itu untuk vendor. Oke. Selama ini kalau misalnya hasil jualannya tidak habis, solusinya bagaimana Pak Ion? Iya, kalau selama yang dilakukan adalah kalau kita melihat mendekati jam habis pelajaran udah mau selesai, maaf Ibu, Ya, tidak apa-apa. tapi kantin masih ada dagangannya. Kita biasanya melakukan direct selling. Kita melakukan promosi-promosi ke kelas-kelas, apakah anak-anaknya naik ke atas atau ke lantai 3 atau memang melalui japri by WhatsApp atau media sosial lainnya. Itu kita lakukan agar ada pendekatan persuasif yang mereka lakukan sehingga dagangannya itu bisa laris gitu ataupun habis sebelum jam pelajaran usai. Selama ini itu sih Bu, baru sampai di sana. Baik, bagaimana setelah dilakukan promosi ke kelas-kelas Pak Ion selama ini?
Pas lagi beruntung ya yang beli banyak, kalau lagi nggak beruntung ya juga ada. Pas menunya cocok mereka beli, pas menunya enggak, kadang mereka juga enggak sih gitu. Oke. Selama ini menu yang dihadirkan oleh teman-teman yang di kantin itu cocok tidak dengan selera anak-anak kita Pak Yon di sekolah? Karena basicnya awalnya dari survei, awalnya sih cocok Ibu. Tapi mungkin ada kebosanan ya. Mungkin anak-anak zaman sekarang kan maunya bervariasi terus gitu. Awalnya mereka memang menuliskan misalkan pingin ada makanan berat, misalkan nasi kuning, nasi uduk, ada ayam geprek gitu ya, ada gorengan-gorengan dan seterusnya. Tapi berjalan dengan waktu lama-lama mungkin mereka merasa bosan gitu. Jadi kalau berbicara apakah sesuai dengan data, awalnya kita sesuai dengan data. Tapi berjalan dengan waktu kayaknya memang perlu di upgrade kali ya datanya. Soalnya mereka sekarang kalau saya lihat trennya ada yang milihnya cilor lah, bakso pentol lah gitu. Itu yang realita yang sekarang dilihat gitu. Padahal itu juga belum tentu sehat juga sih. Iya, itu Bu. Oke. Sekarang ini kalau untuk ketua-ketua outletnya masih mengawal dengan baikkah atau bagaimana Pak Yon? Yang 3 oke, sesuai dengan data. Untuk 3 ketua outlet berjalan dengan bagus. Yang sisanya kurang oke Bu. Ya kelelahan kayaknya Bu. Faktor kelelahan, faktor banyak tugas tambahan itu secara langsung tuh mempengaruhi tingkat konsentrasi atau keleluasaan waktu gitu. Ya itu sih Bu. Jadi ada 50% yang aktif, 50% yang enggak. Oke, menurut Pak Yon seharusnya bagaimana Pak? Ya seharusnya sih kalau untuk yang pengurus toko ataupun outlet ini kan memang pekerjaannya all day ya, jadi dari pagi sampai dengan pulang. Harapannya adalah mereka itu diberikan ruang khusus untuk tidak mendapatkan tugas tambahan yang memang juga harus effortnya tinggi gitu, atau full day juga jangan gitu, karena nantinya kan pasti ada yang dikorbankan gitu. Harapannya adalah mereka bisa fokus menjalankan penjualan di kantin, karena kan harus komunikasi dengan vendor, mengorganisasi catatan laporan keuangan, memastikan dagangan habis, koordinasi dengan anak-anak untuk besok dan seterusnya gitu. Jadi perlu waktu yang lebih. Harapannya sih jangan ditumpuk-tumpuk dengan tugas tambahan berat lainnya sih Bu. Ya, terus apa lagi menurut Pak Yon? Terus pinginnya sih memang ada evaluasi berkala ya Bu ya. Jadi dengan adanya evaluasi berkala itu, yang tadi mudah-mudahan yang sudah baik itu bisa berbagi praktik baiknya kepada yang lainnya. Jadi kayak merasa bersemangat gitu. Mereka bisa, kenapa saya enggak gitu kan. Kemudian ada koordinasi gitu. Jangan sampai ada siswa bisa keluar masuk ke sekolah atau gerbang sekolah itu dengan seenaknya, karena secara langsung pada saat mereka keluar itu kan memang culture sekolah kita itu kan di depan itu banyak jajanan. Mungkin mereka mengambil celah dari situ sehingga yang belum tentu juga makannya sehat, tapi paling tidak itu mereka beli sehingga kesempatan untuk beli di kantin juga semakin kecil gitu. Bagaimana yang bertugas menjaga kantin Pak? Yang bertugas menjaga kantin memang selama ini kan selalu di briefing di awal, tapi sepertinya memang perlu ditingkatkan Ibu, karena tadi suka terlambat gitu, itu masih terjadi gitu. Ibarat kata itu kayak gregetnya kurang gitu, gregetnya kurang untuk anak-anak. Menurut Bapak bagaimana agar mereka tidak terlambat Bapak? Seharusnya sih mereka agar bisa tetap on time kemudian bersemangat, sepertinya harus dari ketua tokonya dulu yang dibenahi. Artinya mereka sudah datang duluan di kantin, kemudian melakukan briefing awal, melakukan cek SOP one by one, kemudian memastikan semua dagangan ready, kemudian kantin juga sudah clean. Nah mungkin karena murid kan melihat apa yang gurunya lakukan ya, kalau gurunya sudah datang duluan atau ketua tokonya sudah ada duluan, mungkin dia akan bersama, malu sama gurunya. Mungkin seperti itu sih Bu kalau menurut aku. Oke, jadi rencana Bapak untuk mencapai tujuan tersebut bagaimana Pak? Iya, yang pertama dari obrolan kita sih memang yang pertama itu ingin memastikan kepercayaan vendor, gimana caranya mereka tetap bermitra dengan sekolah, nggak usah pergi-pergi gitu, sehingga terjaga seperti itu. Kemudian melakukan rapat evaluasi berkala dengan tim, yang harapannya tadi ada sebuah follow up dari permasalahan-permasalahan di internal. Yang kedua adalah ketua toko itu sudah standby di kantin sebelum jam pertama dimulai dan mengadakan briefing
kemudian checklist SOP pelaksanaan kantin setiap harinya gitu loh. Terus yang ketiga adalah melakukan inovasi menu yang sesuai dengan kemauan dari siswa ataupun yang sesuai dengan arahan atau himbauan dari puskesmas, yaitu sekolah sehat, sehingga mereka juga merasa kebutuhan mereka terpenuhi, nggak harus dengan keluar sekolah mereka mendapatkan makanan, seperti itu Ibu. Kapan rencana ini akan direalisasikan, Pak Ion? Kalau Ibu mengizinkan pada minggu ini kali ya Bu ya, pada minggu ini. Siapa yang Bapak minta bantuan untuk menjalani komitmen ini, Pak? Untuk komitmen ini mungkin baru akan melibatkan untuk tim-tim internal ya Bu ya. Kalau tadi dikatakan ada ketua unit yang oke, ada ketua toko yang oke, dan yang kurang oke, maka mungkin saya akan minta bantuan dulu untuk yang ketua unit oke. Jadi mereka yang oke, nanti akan saya mintakan untuk berbagi praktik baik, ataupun saling menyemangati, saling bergandengan tangan sama yang masih harus dirangkul. Mungkin kalau yang diminta bantuan yang seperti itu sih Bu, belum sampai yang melibatkan ke banyak orang lah, seperti itu. Baik, semoga semuanya berjalan lancar ya Pak Ion. Amin, amin, amin. Mohon doanya yang terbaik dari Ibu. Terima kasih juga Ibu atas waktu yang sudah diberikan untuk saya. Saya Sama Pak. mungkin cukup sampai di sini Bu ya. Alhamdulillah setelah ngobrol sama Ibu, perasaan udah mulai terang, mendapatkan sebuah rencana atau perencanaan yang lebih matang. Kemudian saya juga merasa plong karena ternyata banyak juga cara yang bisa saya lakukan untuk bisa menghadapi permasalahan ini gitu. Sama-sama Pak. Terima kasih Ibu. Mari, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari teknik coaching tadi, saya sebagai supervisor dengan Bapak Sugiono sebagai coach dan Bu Karima sebagai coach sudah sesuai dengan alur Tirta, di mana dalam percakapan itu ditemukan permasalahan bahwa Pak Ion itu merasa kantinnya yang di sekolah sudah ada penurunan gitu. Dan solusinya, hasil jualannya yang tidak habis akan dipromosikan, adanya evaluasi antara kepala toko, adanya inovasi menu. Nah, dari percakapan ini sudah cukup bagus karena ada Arul Tirta, dan di sini memberikan pertanyaan-pertanyaan yang cukup menarik. Sekian dari supervisor, dilanjutkan dari pengamat. Baik, saya sebagai pengamat, yang saya amati dari percakapan Ibu Karima dan Pak Ion, percakapan ini sudah menunjukkan alur Tirta yang mengalir secara alami dan terjadi komunikasi dua arah. Juga terlihat tujuan umum, identifikasi masalah, serta rencana Pak Ion dan tanggung jawab yang akan Pak Ion lakukan ke depannya. Kemudian Ibu Karima juga sudah terlihat